terhadap program di Akademi 7 atau di A7 Indonesia, khususnya mekanisme penentuan peserta lolos dan juara yang dominan ditentukan oleh virtual gift. Usai sudah final di A7 tadi malam, Virtual Gift sudah menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Virtual Gift juga sudah membuktikan siapa yang kaya, dia yang berkuasa. Dan Virtual Gift juga sudah merusak harapan dari anak-anak yang hanya bermodalkan kualitas. Seperti inikah ajang pencarian bakat di Indosiar? Meskipun mereka mengatakan ini bentuk apresiasi dari masyarakat, tidak ada unsur pemaksaan. Tapi di sini jelas mutlak menurut saya ini tidak relevan. Karena yang namanya kompetisi, yang namanya ajang pencarian bakat, itu murni kemenangan harus ditentukan melalui penampilan, melalui kualitas yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Bukan malah dari seberapa besar uang yang didapatkan. Ini Pak, kami dari Madrasah Nusantara Muda. Kami datang ke sini menyampaikan laporan kami terkait program Indonesia di A7. Jadi Madrasah Nusantara Muda menyampaikan keprihatinan serius terhadap program di Akademi 7 atau di A7 Indonesia, khususnya mekanisme penentuan peserta lolos dan juara yang dominan ditentukan oleh virtual gift. Jadi di sini kami menilai pola ini berpotensi menggeser esensi ajang pencarian bakat dari penilaian kemampuan menjadi adu kekuatan finansial. Hal ini tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi menyesatkan publik, terutama generasi muda. Kami menegaskan kami tidak menolak inovasi digital, namun menolak ketidakadilan yang dibungkus inovasi. Penyiaran publik harus menjunjung integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kami mendesak Indosiar mengembalikan peran utama penilaian juri profesional, dan membuka transparansi mekanisme penilaian kepada publik. Orang-orang yang memberikan virtual gift pada Tasya kabarnya adalah nama-nama yang diambil dari Google. Waduh, parah sekali kalau memang betul ya kan. Pihak Indosiar tentunya harus klarifikasi, karena memang masuk akal. Ngapain mereka kasih virtual gift pada Tasya kalau memang tidak mau mempromosikan sesuatu dan namanya memang tidak bisa dicari dan misterius sekali. Beda dengan Valen yang nama-nama orang yang memberikan virtual gift bisa dicari di TikToknya masing-masing dan juga sangat jelas, seperti Bawang Mas Group yang dipimpin oleh Haji Her dari Madura. Kalau memang adu kekayaan, harusnya yang menang bukan Tasya, bukan Valen, tapi Haji Her dari Bawang Mas Group. Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Guys, ada yang bisa jelasin nggak kenapa virtual gift-nya Tasya itu tidak bisa ditelusuri, guys? Nih, coba kita lihat virtual gift-nya Valen, guys. Yang pertama yang mengirim Bawang Mas Group tuh 60 juta. PT 1001 Alam 22 juta 500. Haji Rosi Sernaser Pamekasan 16 juta tuh. Risma Catering Mekah 15 juta. Klinik Elisha Pamekasan 15 juta. Nah, gunanya menyantumkan itu untuk promosi, guys. Jadi kan orang pada tahu, oh, kliniknya ini, usahanya ini gitu. Jadi makin apa ya, menguntungkan gitulah. Tapi kalau giftnya Tasya itu cuma nama-nama doang. Dan ada tuh pakai nama Leonard gitu. Terus orangnya langsung klarifikasi, gua nggak ngirim gift ya ke Tasya gitu. Nah, menurut kalian itu giftnya Tasya apakah satu orang yang ngirim gitu kan, satu orang gitu tapi banyak akunnya gitu, atau gimana, guys? Ini kayaknya ada permainan gitu, guys. Coba menurut kalian gimana, guys? Tulis di kolom komentar, guys. Bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut, dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami. Rahasia kelam kompetisi dangdut terbesar Indonesia mulai terbongkar. Tasya Tangerang, salah satu kontestan paling berbakat di The Academy 7, kini harus didiskualifikasi karena diduga mendapatkan virtual gift yang mencurigakan. Dan hal ini menjadi tuntutan utama para pendukung Valen, sang kompetitor yang menuntut keadilan.
Berdasarkan kabar yang beredar luas di media sosial, Tasya dilaporkan menerima jutaan virtual gift dalam waktu singkat yang mencurigakan. Hasilnya, pada konser Grand Final 2DA7 yang digelar Rabu malam, 24 Desember 2025, Tasya Tangerang Selatan berhasil menggeser dominasi Valen Pamekasan dalam perolehan virtual gift, setelah sebelumnya Valen unggul telak di Grand Final 1. Dalam catatan perolehan virtual gift Grand Final 2, Tasya berhasil mengoleksi 11 di Sultan, sementara Valen meraih 5 di Sultan. Perolehan ini menjadi faktor utama yang membuat Tasya unggul pada malam kedua, mengingat nilai di Sultan yang berkali lipat lebih besar dibanding jenis virtual gift lainnya. Namun, para pendukung Valen yang jeli mulai menghitung anomali tersebut. Mereka curiga ada kecurangan besar di balik kompetisi dangdut terbesar ini. Mereka juga menuntut pihak Indosiar dan The Academy untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dan kalau terbukti curang Tasya Tangerang, harus didiskualifikasi dari kompetisi. Diskualifikasi Tasya bahkan trending di Twitter selama berjam-jam. Ribuan cuitan mempertanyakan keadilan kompetisi yang sudah memasuki edisi ke-7 ini. Seorang pendukung Valen yang mengaku sebagai IT analis bahkan melakukan tracking terhadap pola pemberian gift. Dia menemukan bahwa ratusan akun yang memberikan gift kepada Tasya memiliki pola yang sangat mirip. Akun baru, tanpa foto profil, dan hanya aktif untuk memberikan gift kepada Tasya. Ini menimbulkan kecurigaan besar adanya bot atau akun palsu yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu kontestan. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan spekulasi yang beredar, beberapa akun tersebut bahkan menggunakan metode pembayaran yang sama. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya satu pihak atau sekelompok orang yang sengaja menggelontorkan dana besar untuk mendongkrak posisi Tasya. Para pendukung Valen merasa kompetisi yang seharusnya adil dan transparan kini ternoda. Mereka mengatakan bakat dan suara emas Valen menjadi tidak berarti jika sistem bisa dimanipulasi dengan uang. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih berbakat, tapi siapa yang punya dana lebih besar, ujar salah satu pendukung Valen. Di sisi lain, berdasarkan spekulasi yang beredar, manajemen Tasya diduga sedang mengumpulkan bukti untuk membantah tuduhan tersebut. Mereka mengklaim semua gift yang diterima Tasya adalah murni dari fans organik yang mencintai karya dan penampilannya di panggung di Academy. Sementara Tasya akhirnya memutuskan untuk membuat statement singkat melalui Instagram Story yang hanya bertahan 24 jam. Dia menulis dengan singkat, "Saya percaya kebenaran akan terungkap. Saya fokus pada penampilan terbaik saya." Pernyataan yang sangat diplomatis, namun tidak menjawab tuduhan secara langsung. Pendukung Valen tidak terima dengan penjelasan tersebut. Mereka menuntut transparansi penuh. Tunjukkan data lengkapnya dan buktikan kalau semua gift itu legal. Yang lebih dramatis, berdasarkan rumor yang beredar di grup WhatsApp pendukung The Academy, beberapa sponsor utama kompetisi mulai khawatir. Mereka takut skandal ini akan merusak citra brand mereka. Ada yang mengancam menarik sponsorship jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat dan transparan. Tekanan dari berbagai pihak membuat situasi semakin memanas. Indosiar sebagai broadcaster utama juga dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus menjaga integritas kompetisi, di sisi lain rating di Academy 7 sedang mencapai puncaknya berkat drama ini. Ya, berdasarkan analisis yang beredar, rating di Academy 7 justru melonjak drastis sejak kontroversi ini mencuat. Ironis memang, skandal yang seharusnya merusak reputasi justru mendatangkan penonton. Ini membuat pihak produksi dalam posisi dilema, menyelesaikan masalah dengan tegas atau membiarkan drama berlanjut demi rating.